Mohon tanya Ustaz, apakah masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya Ustaz? Kayak tinggal 8 menit lagi, Dok. Menuju Oh jam ya, 9. Nah, baik. Demikian satu pertanyaan terakhir barangkali Ustaz ya. siap, Dok. Baik. Pertanyaannya gini Ustaz. Kadang-kadang setelah bekerja keras kita kecewa kepada sikap manusia yang menganggap remeh hasil kerja tersebut Ustaz. Bagaimana menata hati menyikapi hal tersebut Ustaz? Masya Allah. Nah, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Ada dua hal ini. Yang pertama, anak buah yang bekerja udah baik, tapi tidak dihargai pekerjaan. Berarti ada pimpinan yang kurang care sama anak buahnya. Tugas anak buah, tugas kita ketika bekerja, jangan hanya berharap fulus. Apalagi kita berharap pujian, sanjungan dari atasan, minta reward dari mereka. Yang ada sakit hati nantinya. Terus apa yang harus kita lakukan? Ketika bekerja, niatkan lillahi ta'ala. Karena Allah cinta dengan orang yang bekerja dan menyempurnakan pekerjaan. Kalau mungkin hasil kerja kita kurang dihargai sama bos kita, nggak ada urusan sama dia. Yang penting anak udah dapat pahala. Anak sudah menyempurnakan pekerjaannya. Semoga anak mendapatkan cinta Allah Azza wa Jalla. Dan kalau semua kerjaan itu diukur sama uang, kita akan males. Diukur sama reward yang akan diberikan, kita akan males. Tapi mukmin nggak kayak gitu. Dia menyempurnakan pekerjaannya. Bahkan kadang-kala dia melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan dia. Contoh di sebuah kantor umpamanya. Bukan kerjaan dia ngurusin sampah. Bukan. Tapi ketika dia ngelihat ada gelas yang terjatuh, yang bercecer, dia ambil, dia buang ke sampah. Bukan kerjaan dia. Tapi itu kerjaan sebagai orang beriman. Jadi ketika dia bekerja itu harus ada di diri dia. Supaya dia nggak kecewa tadi. Wah, dia akan kecewa. Mungkin bos ini juga nggak menghargai kita. Bisa jadi ada yang menghasut. Atau bisa jadi dia nggak tahu dengan kerjaan kita. Itu terjadi. Karena apa? Karena bos kita nggak 24 jam ngawasin kita. Tapi Allah Azza wa Jalla, dimanapun kita berada, dia selalu mengawasin kita. Sehingga ketika kita bekerja dalam pengawasan Allah, bukan dalam pengawasan bos kita. Sempurnakan pekerjaan kita. Kemudian yang kedua, buat para atasannya. Rasulullah SAW, subhanallah ya. Begitu pedulinya beliau dengan rakyatnya, dengan umatnya. Beliau mengatakan, a'tul ajira ajrahu qabla an yajifa arab. Berikan upah kepada pegawai sebelum keringatnya kering. Subhanallah. Sebelum keringatnya kering, berikan kepada dia. Yang kedua, Nabi SAW mengatakan, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada orang lain. Banyak kita kayak gitu. Kita merasa, oh dia kan anak gaji Ustaz. Dia memang bekerja untuk itu. Engkau butuh sama dia. Hubungan manusia sama manusia yang ada itu saling memberikan manfaat. Jadi kita perlu berterima kasih. Dia bekerja menyempurnakan pekerjaannya. Kita katakan jazakumullah khairan. Terima kasih. Bukankah amalan yang paling dicintai Allah itu sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang engkau transfer ke hati orang Islam. Bikin dia gembira. Kita udah dapat pahala. Jadi bos ini udah dapat pahala. Ketika dia membuat anak buahnya gembira. Jazakumullah. Makasih banyak pekerjaanmu Masya Allah. Baik. Tapi memang tadi ada bos-bos yang perlu belajar lagi tentang bagaimana menjadi bos yang muslim, yang taat sama Allah Azza wa Jalla. Jadi intinya buat anak buah, tadi bagaimana dia berusaha untuk berharap balasan dari Allah Azza wa Jalla. Dia tulus, dia bekerja, walaupun kalau dikatakan mungkin yang dia kerjakan itu
nggak sesuai sama gajinya sebenarnya, tapi bismillah lah. Cari balasan dari Allah Azza wa Jal. Kemudian bagi para bos untuk belajar lagi bagaimana dia bermuamalah dengan anak buah dia. Karena sejatinya semua yang kita miliki akan kita tinggalkan. Kita hanya akan bersama amalan kita di dalam kubur kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah itu dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasul yang terbebaskan dari kesalahan itu. Mengingatkan jamaah semua. Malam ini malam Jumat. Malamnya bersalawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Malamnya baca surat Kahfi. Malamnya ya untuk benar-benar menghormati malam Jumat yang merupakan hari terindah sepanjang satu pekan ini. Dan di hari Jumat jangan telat untuk datang ke rumah Allah. Kemudian di akhir hari Jumat setelah asar ada waktu mustajab untuk berdoa. Manfaatkan untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Baik dok, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Anda kembalikan ke dokter. Jazakumullah khairan.